Ini kalau ukuran otak nggak nyambung. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ini ukurannya bukan ukuran otak, tapi ukuran iman. Karena Rasulullah yang dijalankan, Allah yang menjalankan. Jadi Isra Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya Nabi. Ya Bu, ya Bu. Apaan? Tuh kan kita ngomong ya kongkong. Jadi Isra Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya Nabi. Jadi kalau maunya Nabi nggak ada yang bisa ngalangin. Kalau maunya Allah nggak ada yang bisa ngalangin. Kenapa? Isra Mi'raj ukurannya pakai ukuran iman, bukan ukuran otak. Maka Isra Mi'raj malam ini berpesan agar jaga iman, wariskan iman kepada anak-anak kita. Sebab kenapa? Ini iman intan paling mahal, mutiara paling berharga. Biarkan zaman berubah, yang penting akidah jangan goyah. Silahkan masa berganti, yang penting keyakinan jangan mati. Ya Bu, ya Bu, ayo jaga iman. Karena semua panggilan ibadah kekuatan iman. Cuma sekarang nih iman godaan rada berat, tantangan iman berat. Yang bikin males kita ngaji, bikin males kita ibadah udah banyak, Bu. Bu, yang bikin males kita ngaji di rumah, siang malam TV kagak pernah berhenti, nonstop. Maghrib anak emak berebut remote. Apalagi sekarang maghrib udah acara seru-seru Bu. Yang bikin males anak kita ngaji, bikin males kita ibadah. Maghrib udah mulai dangdutan, kelar jam 1 tengah malam. Giliran acara ceramah agama tayangnya jam 3 pagi. Siapa yang mau nonton? Burung gaok. Nih sekarang kenyataan, sinetron udah kagak ada yang bener. Sinetron lebay-lebay bener Bu. Ada sinetron macem-macem. Ada kurung batang nangkring ke tiang listrik meledung. Mayat digotong jebur sendiri ke kali. Udah dikuburin mayatnya, kuburannya meledung sampai geledek. Nih sekarang sinetron macem-macem, sampai judulnya udah kehabisan judul. Judulnya kemarin, istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Ya Allah, sinetron kalau baik udah. Maka kita pengen iman kita kuat lewat Isra Mi'raj, iman biar mantap, akidah biar kuat. Ya Bu, ya Bu. Sebab kenapa? Tantangan iman berat. Maka ini Isra Mi'raj memberikan kita sinyal, pelajaran buat kita agar apa? Agar iman lebih mantap, akidah kita lebih mantap. Itu yang pertama. Yang kedua, Isra Mi'raj berpesan buat kita apa? Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah, mendapatkan perintah sholat. Awal perintah sholat dikasih 50 waktu. Pulang Rasulullah ketemu Nabi Musa, ditanya oleh Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa kaget, yang bener aja mat, ilokan sampai gocap. Itu kalau bahasa kita Bu. Bener Nabi Musa, kebanyakan umatmu gak bakal sanggup sholat 50 waktu. Sekarang menurut gue, lu balik dah sama Allah, minta diskon, minta korting. Rasulullah balik menghadap Allah, dikurangin 5, tinggal 45. Balik lagi Rasulullah ketemu Nabi Musa, udah berapa Muhammad? Tinggal 45, masih kebanyakan. Akhirnya Rasulullah mondar mandir sampai tinggal 5. Udah tinggal 5 ketemu Nabi Musa di jalan. Berapa mat? Tinggal 5 Nabi Musa. Masih kebanyakan, umatmu gak bakal sanggup. Umatmu gak bakal bisa sholat 5 waktu. Udah minta korting sono. Apa jawab Rasulullah? Nabi Musa, kalau gue balik lagi, gue malu dong. Mang muka gue muka tembok. Dari 50 sampai tinggal 5, dari gocap sampai tinggal gotun. Dah, biarin 55 gue bawa pulang. Jangankan yang 50 waktu Bu, yang 5 waktu aja sering kita tinggal. Jujur, bener. Kadang johor kena, asar terlepas, asar ketangkep, maghrib lewat. Isya kena, lolos ke subuh, bablas.
Ini sekarang kan kita ya Allah 5:30 baru bangun bang, lakinya dibangunin daripada ke Masjid Al-Wifaq ketinggalan jamaah di rumah aja bang, abang jadi imam, saya di belakang jadi makmum, lakinya dibangunin matanya masih merem, tangan udah ngerepek-ngerepek, nyari tiang buat pegangan, karena udah 5:30 lakinya wudu, ayo yang cepetan habis wudu, subuh pakum lempengin barisannya, bininya nyaut enakan yang mencong bang, jangan pakai nyaut, udah 5:30. Akhirnya lakinya jadi imam, takbir Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber di belakang, amin. Udah 5:30, Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Habis baca Fatihah, lakinya baca surah bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya ngomong di belakang, buset, udah siang Yasin. Udah 5:30. Lakinya ingat waktu ngaji di Masjid Al-Wifaq dalam sholat jamaah, kalau jadi imam habis baca Fatihah, baca surahnya, baca satu ayat doang sah, dipraktekin nama lakinya bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Bininya ngomong, gua kira dibaca semua, sembahyang ngobrol. Makanya kita pengen bu, nih sholat yang diperintahkan langsung oleh Allah kepada Rasulullah membawa buat kita maslahat. Apa itu sholat? Banyak pelajaran yang kita dapat dari sholat. Yang pertama, sholat mengajarkan kita hidup disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya zuhur, jangan sholat zuhur, benar. Kalau belum waktunya isya, jangan sholat isya. Isya, zuhur, asar 4 rakaat, 4 laksanain. Ustaz saya tambahin 1 ya jadi 5 biar banyak, salah. Kenapa? Disiplin waktu. Yang kedua, sholat ngajarin kita apa? Ngajarin kita jujur. Ketika kita sholat subuh 2 rakaat, subuh berapa rakaat bu? Subuh berapa rakaat? Angkat tangannya berapa rakaat? Angkat rakaatnya berapa rakaat? Tangan angkat berapa? 2 rakaat. Subuh 2 rakaat. Subuh 2 rakaat. Subuh 2 rakaat. Subuh 2 ya 2, nggak usah ditambahin lagi, benar. Ini namanya jujur dengan kita diajarkan sholat. Sekarang jujur kok mahal. Apalagi sekarang masuk udah dikit lagi, ya kok ini lagi dunia musim politik. Kita butuh kejujuran dari pemimpin-pemimpin kita, benar. Kita pengen pemimpin yang jujur, sayang sama rakyatnya, benar bu. Cari pemimpin yang jujur. Kenapa? Kalau sudah menghadirkan pemimpin yang jujur, insya Allah negeri kita bakal aman. Amin ya robbal. Tuh, diajarkan hidup kita jujur. Mau ada Tuhan ke, nggak ada Tuhan ke, tetap kita jujur. Benar. Mau ada orang ke, nggak ada orang, jujur. Semua itu kita lakukan semata-mata lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Sholat ngajarin jujur. Yang ketiga, sholat mengajarkan kita apa? Ngajarin kita jangan sombong. Bu, anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Ini kepala anggota tubuh paling terhormat. Manusia enggak ada kepalanya, bukan manusia. Benar? Apa namanya? Gandarwo. Maka ini kepala paling terhormat, paling mulia. Kita bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang sini gambarnya KTP-nya gambar dengkul. Enggak ada. Kepala kita paling terhormat, kepala kita paling mulia. Tapi ketika sujud di hadapan Allah, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Ternyata sholat mengajarkan kita jangan sombong, kudu tawadhu, rendah hati. Kepala kita yang paling terhormat, ketika sujud sama rendahnya dengan kaki kita. Ternyata tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Bu, tinggian pantat apa tinggian kepala kalau sujud? Tinggian pantat kita. Padahal kita tahu pantat isinya apaan. Ya bu? Jangan sombong. Apa yang mesti kita sombongin di hadapan Allah? Lahir ke dunia kita dibantuin sama orang. Nama dikasih sama orang. Pakaian dipakein sama orang. Jabatan pangkat dikasih sama orang. Jangan pernah kita sombong. Baru timbang jadi caleg udah sombong. Ada nggak caleg sombong? Banyak.
caleg sombong, baru tibang gambar di pantek di pun pete sombong. Bikin gambar palanya terbalik, palanya di bawah, kakinya di atas, ada tulisannya siap jungkir balik buat rakyat, pret. Nih, baru tibang kaya aja sombong, kaya dikit sombong, mentang-mentang kaya, duit banyak, harta banyak, jalan kagak nepak, kuntilanak, bener? Mentang-mentang pangkat tinggi, jalannya pundak duluan. Nih, wala tamshi fil ardi maroha, janganlah kau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Iya bu, iya bu, sholat ngajarin kita tawadu, rendah hati. Pangkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja bu tinggi, pangkatnya lebih tinggi dari kenabian, pangkat lebih tinggi dari kerasulan. Tapi Rasulullah pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, gak pernah sombong. Tapi kalau ibadah kakinya sampai bengkak, ini hebatnya Nabi. Saya juga tahu di sini banyak yang pada kakinya bengkak. Mana saya kagak tahu urusannya, apakah asam urat, apakah beri-beri. Air nyampe, tuh kan air nyampe, air nyampe, ya air nyampe, teh pucuk, pucuk harum. Aqua, aqua, aqua. Tuh yang ketiga. Yang keempat, sholat ngajarin kita apa bu? Sholat ngajarin kita, lihat selesai kita sholat, salam ke kanan, salam ke kiri. Ini pelajaran buat kita. Dalam hidup bermasyarakat kudu tengok kanan, tengok kiri. Hidup enak adanya orang lain. Masih banyak saudara kita yang butuh uluran tangan kita. Masih banyak saudara kita yang butuh uluran tangan kita. Ada fakir miskin, yatim, orang-orang jompo. Ini semua dikasih kelebihan rezeki. Jangan pelit, jangan medit, jangan koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah bu. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi. Itu saking pelitnya tuh orang. Makan launya ikan, habis palanya dikerepuk semua. Kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang, masak pakai presto, tulang hancur semua di presto. Kucing pada kurus, kehabisan tulang, pelit, medit. Ayo hidup kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Sholat ngajarin kita tuh, hidup enak adanya orang lain. Kenapa? Karena kita umat Islam suruh bersatu. Lewat mana bersatu? Masjid kita lihat, Masjid Al-Wifaq. Ini simbol kebersamaan. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu, benar? RT masuk masjid buka sepatu. Pak RT, RW masuk masjid copot sepatu. Lurah masuk masjid buka sepatu. Camat masuk masjid copot sepatu. Gubernur masuk masjid buka sepatu. Presiden masuk masjid copot sepatu. Pinter anak-anak. Kalau sudah masuk semua ke masjid, jangan usil. Orang mau datang dari mana? Ustadz itu dia datang dari Kulon, ngadep Kulon. Lu datang dari mana? Dari Wetan, ngadep Kulon. Lu dia dari mana? Dari Kidul, ngadep Kulon. Semuanya sama di hadapan Allah. Menyembah Allah Tuhan yang sama. Menghadap arah kiblat yang sama. Dalam sholat bacaannya sama. Gerakannya pun sama. Pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, tapi satu tujuan. Bener? Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing bu. Orang Sunda takbir pakai bahasa Sunda. Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong nanaonan silaing euy. Rame. Teman kita dari Padang kencengan lagi. Allah nan gadang. Malaikat nyaut rancak bana. Rame musola masjid kita. Makanya kita diajarin dengan sholat berjamaah. Ini masjid simbol demokrasi. Islam udah ngajarin Pancasila lebih dulu. Kalau sudah masuk semua, terapkan sholat berjamaah. Dalam sholat jamaah, masuk ke masjid, jangan usil. Orang mau datang dari mana, jangan ribut. Kalau dia muslim, dia saudara kita. Jangan bicara soal warna kulit. Warna kulit begini bu, kita nggak mesen. Jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini, kita kagak mesen. Jangan ngatain orang. Ini kadang usil tuh mulut, itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang coba bacain. Orang kagak mesen. Ya bu, yang kita kagak mesen jangan diributin.
Dari suku apapun dia dilahirkan, warna kulitnya apapun, kalau dia muslim, dia saudara kita. Ayo terapkan sholat jamaah. Ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh. Pak Ustadz itu dia tukang mabok, boleh nggak jadi makmum? Boleh, tibang makmum. Ustadz bacanya kagak fasih, boleh, boleh, tibang makmum. Ketinggalan 1 rakaat pun boleh jadi makmum. Kenapa? Dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum, yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak, kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau. Dulu kejadian Bu. Dulu kejadian tahun jebon. Ada 4 orang goblok sholat di musola. Musolanya udah tua, atas pagar banyak tikusnya. Yang 1 jadi imam, yang 3 jadi makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh di depan imam. Gede, botak. Profesor tikus yang jatuh. Lantaran kaget itu imam, tuh tikus jatuh. Batal nggak Bu? Batal nggak Bu? Batal. 2 kalimat berturut-turut di dalam sholat, selain bacaan sholat, membatalkan sholat. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor sang imam, cuman gak ngerti ilmunya, dia nyolek. Lagi sholat kagak boleh ngomong. Berapa yang batal udah? 2. Temennya yang tengah-tengah nyikut, lo juga ngomong. Berapa yang batal Bu? 3. Yang 1 harusnya selamat ini, dia nyaut, untung gue diem aja.